Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga seluruh bangsa Indonesia selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita membahas tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi, marilah kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, silahkan duduk yang rapih dulu, konsentrasi yang penuh, nanti kalian kalau tidak konsentrasi tidak akan mudah mengerti. Nah, baik anak-anakku sekalian, berarti di sini kita akan ada dua bahasan, yaitu ada kata kunci, ada teks non-fiksi ya. Baik, sebelum kita mempelajari tentang kata kunci, kalian harus mengetahui dulu tentang apa itu teks non-fiksi ya. Baik, anak-anakku sekalian, teks non-fiksi atau teks yang nyata, menurut Kamus Bahasa Indonesia, non-fiksi itu tidak bersifat fiksi atau tidak bersifat hayalan, tetapi berdasarkan fakta atau kenyataan. Sekali lagi, non itu tidak ya, fiksi itu hayalan, itu berarti tidak bersifat hayalan. Baik, sedangkan teks non fiksi berarti teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Fakta itu kejadian ya, berdasarkan kejadian ya, berdasarkan peristiwa yang terjadi dan nyata ya. Contohnya misalkan dalam sebuah buku tentang kesehatan, ada esai, ada artikel, ada jurnal. Jurnal itu tulisan yang membahas tentang suatu masalah tertentu ya, atau biografi seseorang. Biografi itu menceritakan sejarah seseorang ya, tulisan tentang kehidupan seseorang, itu namanya biografi ya. Itu berarti nyata kejadiannya. Baik, setelah kalian mengetahui apa itu non-fiksi dan teks non-fiksi, kita akan ketahui juga apa itu ciri-cirinya. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, informatif. Artinya teks ini memberikan informasi, sesuatu yang harus kita ketahui, itu namanya informasi ya. Maka informatif artinya bersifat memberikan informasi atau hal-hal yang harus diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri dari teks non-fiksi itu berdasarkan fakta dan data. Jadi berdasarkan kejadian di lapangan dan data, ada buktinya. Faktanya itu bukti ya, berdasarkan bukti. Kemudian datanya ada, tulisannya ada, keterangannya ada, jumlahnya ada gitu ya. Itu datanya ada. Kemudian cerita non-fiksi itu bahasanya lugas, denotatif, tidak mempunyai makna ganda, tidak bermakna ganda ya, tidak menggunakan kata konotasi atau ya, kalian sudah belajar itu kan konotasi dan denotasi waktu kelas 5 lah. Sedangkan kata yang bermakna ganda itu kalimatnya bahasanya yang tidak bermakna ganda ini, contohnya Pak Opi kasih tahu ya. Anak Bu Susi yang cantik itu juara 1.
pertanyaannya, siapa yang cantiknya? Bu Susinya atau anaknya? Nah, orang akan berpikir anaknya, ada orang lagi yang berpikir Bu Susinya. Sehingga ganda, ada dua maknanya. Tidak boleh. Nah, kalau di dalam teks non fiksi ada bahasa yang bermakna ganda seperti itu. Oke. Yang keempat, biasanya berbentuk ilmiah populer. Nah, yang kalian ketahui yang disebut ilmiah itu masuk akal, ya. Cerita-cerita tentang keilmuan seperti skripsi. Skripsi itu tulisan menyelesaikan kuliah S1, ya. Atau artikel-artikel yang membahas tentang suatu masalah. Yang ketiga ada esai, ada jurnal, ada makalah dan lainnya. Jadi sekali lagi, cirinya yang pertama memberikan informasi atau informatif berdasarkan bukti dan data. Yang ketiga bahasanya denotatif, lugas, ya, dan tidak bermakna ganda yang tadi maksudnya. Kemudian biasanya berbentuk keilmuan atau ilmiah, ya. Baik. Setelah kalian mengetahui apa itu non-fiksi, teks non-fiksi, dan ciri-cirinya, nah baru sekarang kalian akan mempelajari memperkirakan teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Artinya, sebelum kalian membaca bacaannya atau ceritanya, kalian sudah punya gambaran, oh ini akan menceritakan ini. Kenapa kamu tahu? Oh, karena judulnya begini. Nah, ini judulnya begini. Kalau judulnya begini, kira-kira ceritanya begitu. Ya, begini gitu. Akhirnya kita dengan tidak membaca pun sudah bisa memperkirakan ceritanya akan menjelaskan begini. Nah, informasi dari teks non-fiksi itu dapat diperkirakan dengan cara kita harus tahu kata kuncinya dalam judul. Jadi setiap membaca sebuah judul cerita non-fiksi pasti ada kata kuncinya dalam judul tersebut. Nah, mengapa? Karena kata kunci itu merupakan ungkapan atau kata yang mewakili seluruh cerita yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian, kata kunci itu penting, ya. Mengapa? Dengan adanya kata kunci kita akan memahami, mudah mengetahui informasi yang ada dalam teks non-fiksi dan memperkirakan isinya. Sekali lagi, jadi memperkirakan teks berdasarkan kata kunci dari judulnya itu sangat penting. Sehingga dengan memahami kata kunci, dapat menemukan kata kunci, kalian bisa punya gambaran, oh ini dia akan menjelaskan begini nih isinya, ya, sehingga mudah memahami cerita tersebut. Lanjut. Di sini anak-anakku sekalian ada beberapa judul teks non fiksi dan contoh kata kuncinya. Pertama, lingkungan sekolah yang sehat. Berarti di sini ada lingkungan sekolah, ada kata sehat. Kalau yang itu enggak, ya, kata sambung, kata hubung, ya. Lingkungan sekolah berarti ini kata kuncinya ada lingkungan sekolah, ada sehat. Oh, ini berarti menceritakan lingkungan. Yang kedua menceritakan sehat. Apa itu lingkungan sekolah? Apa itu sehat? Nah, ya. Kira-kira menjelaskannya apa? Menjelaskan tentang lingkungan gitu, ya.
Yang kedua contohnya ada judul kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Berarti ada kegiatan, kata kuncinya, ada penghijauan, ada lingkungan rumah. Nah, nomor 3 ada kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kuncinya ada kewajiban, ada mengisi kemerdekaan, ada lingkungan rumah. Apa itu kewajiban? Apa itu mengisi kemerdekaan? Apa itu lingkungan rumah? Oh, kira-kira ini ceritanya menceritakan kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Oh, berarti mengisi kemerdekaan. Mengisi itu mengisi dengan kegiatan berarti ya. Kegiatan setelah Indonesia merdeka di mana? Di lingkungan rumah. Nah, itu berarti ini judul ini akan menceritakan seperti itu. Mudah ya. Oke, baik. Di sini ada sebuah contoh bacaan. Baik, mari kita baca bersama-sama dengan cermat ya. Judulnya di sini mencegah bahaya demam berdarah. Coba ada kata apa aja? 1. Mencegah, 2. Bahaya, 3. Demam berdarah. Berarti mencegah bahaya demam berdarah. Menceritakannya bakal menceritakan tentang pencegahan demam berdarah. Sebelum kita baca, dengan membaca judul kita sudah mengetahui oh ini bakal menceritakan tentang pencegahan demam berdarah, cara-caranya bagaimana. Kayaknya seperti itu. Meskipun kita belum baca. Nah, contoh di sini, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Wabah penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis seperti wilayah Indonesia. Demam berdarah termasuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu kita harus mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat dilakukan, pencegahannya dapat dilakukan 3M tuh. Berarti udah adanya tuh caranya. Tadi benar berarti ya, menceritakan caranya bagaimana. Tadi juga dikatakan bahwa cerita non-fiksi itu bersifat informasi atau memberikan sesuatu yang harus diketahui. Oh, tadi dikatakan bahwa demam berdarah itu ditularkan oleh titik-titik nyamuk Aedes aegypti. Oh, kita baru tahu yang namanya informasi bahwa kita dengan membaca teks ilmiah, teks non-fiksi akhirnya jadi tahu bahwa demam berdarah itu disebabkan oleh yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu ya, karena yang namanya teks non-fiksi itu memberikan informasi. Baik, mencegah bahaya demam berdarah. Ada mencegah, ada bahaya demam berdarah, ada bahaya demam berdarah. Lanjut aja. Mencegah demam berdarah. Kata kunci yang terdapat pada judul tadi itu ada mencegah, ada demam berdarah. Ya. Mencegah bahaya demam berdarah. Ada kata mencegahnya, ada demam berdarah. Menurut Kamus Besar, kalian harus tahu dulu apa itu mencegah, apa itu demam berdarah. Cari apa pengertiannya. Berarti ada mencegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencegah itu menahan agar sesuatu tidak terjadi. Itu namanya mencegah. Merintangi atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Kemudian apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, dengan mengetahui pengertian apa itu mencegah, apa itu demam berdarah, berarti kita punya perkiraan judul tadi itu isi ceritanya bakal menceritakan apa. Yang pertama, sesuai dengan yang di atas tadi, mencegah apa, demam berdarah apa. Oh, berarti yang pertama kira-kira bakal menjelaskan apa itu demam berdarah, menjelaskan penyakit demam berdarah. 2, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. 3, menjelaskan caranya bagaimana mencegah demam berdarah. Tuh.
Ya. Jadi dengan mengetahui kata kunci kita bisa memperkirakan, menjelaskan demam berdarah, kenapa harus dicegah, alasannya bagaimana, dan cara-caranya bagaimana. Pasti bakal gitulah gitu ya. Akhirnya kalian kita bisa lebih mudah ya. Anak-anakku sekalian, sekali lagi kata kunci itu kalau kalian sudah menemukan kata kuncinya, garisi. Nah, tolong kalian cari apa artinya. Kayak tadi ini, mencegah demam berdarah. Apa yang disebut dengan mencegah? Apa yang disebut dengan berdarah? Nah, demam berdarah. Baru kalian perkirakannya apa. Nah, ini mau kalian ceritakan ini. Nah, ya. Akhirnya kalian bisa paham. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, supaya lebih paham, kalian di sini ada latihan ya di buku Bpena 6C halaman 25 sampai 26. Di sini ada judul manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Tuliskan kata kunci jadi judul teks tersebut. Kata kuncinya apa? Ada manfaat, ada menanam, ada pohon. Nah, silahkan kalian tulis kayak tadi nih ditulis ya. Ya. Manfaat. Perkiraan sebelum membaca kira-kira apa nih? Menceritakan apa? Kalau setelah membaca bagaimana? Ya. Anak-anak sekalian, itulah yang dapat Popik sampaikan hari ini. Kesimpulannya, kata kunci itu sangat penting untuk mempermudah kita memahami isi sebuah teks atau sebuah bacaan. Ya, sekali lagi, gampang ini, pelajaran ini gampang. Kalian jangan berpikir sulit, gampang. Tinggal temukan kata kuncinya, bisa digarisi atau apa, kemudian apa arti yang digarisi itu, baru kira-kira ini menjelaskan tentang apa. Ya, sesuai kayak contoh yang tadi. Oke anak-anak sekalian, demikian yang dapat Popik sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila Popik menerangkannya terlalu cepat. Mohon maaf apabila suara Popik gak jelas. Tapi insya Allah dengan kalian fokus, kalian akan lebih paham maksud dari penjelasan pembelajaran hari ini. Demikian yang dapat Popik sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.